fardukan kepada kita yang sudah baligh, yang sudah berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hal tersebut merupakan satu kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, semata-mata mencari redha Allah, semata-mata mengharap ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, segenap para hadirin, sejatinya puasa Ramadan adalah melatih kita untuk senantiasa bagaimana di setiap kondisi, di setiap keadaan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya adalah imsakun anil mufatirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, wa muhbitat anil aswal busawab, dari perkara yang dapat menggugurkan pahala berpuasanya. Oleh karenanya lah sekedar menahan haus dan lapar sejatinya atau esensinya adalah untuk mengekang hawa nafsu kita, sehingga rasa lapar dan haus dari mulai kita ba'da sahur sampai tenggelamnya matahari sejatinya untuk melemahkan nafsu syahwat kita, nafsu kebinatangan kita. Artinya setelah kita berbuka, kita bukan lantas bersegera untuk menghabiskan semua makanan. Sebab syurutu yabtilul shaum, salah satu di antara batalnya puasa adalah kemasukan sesuatu. Sehingga cukuplah air kurma dan air putih sudah batal. Oleh karenanya lah untuk anak-anakku sekalian, tapi memang begitulah. Barang siapa yang berpuasa as-shaim farhataini, orang berpuasa dua kegembiraan. Yang pertama ketika dia iftar, berbuka puasa, senangnya luar biasa. Sebab yang paling ditunggu adalah azan maghrib. Betul nggak Pak? Padahal azan maghrib hanya menandakan waktu sholat. Yang terpenting adalah guru besames tenggelamnya matahari. Tetapi sudah menjadi lazim di Indonesia kita menunggu azan maghrib. Makanya kalau azan nggak bunyi-bunyi, kita kesal juga. Kita lihat jam tangan, kurang 2 menit lah. Apalagi anak-anak ya. Kalau anak-anak, Masya Allah, Umi ini udah belum sih nih, perutnya ditahan-tahan sampai nangis-nangis ya. Tetapi begitulah ya nikmatnya. Memang Allah Subhanahu wa taala tekankan farhata ini dua kegembiraan. Indah iftar ketika berbuka, wa inda liqa'i rabbi, nanti ketika kita ketemu sama Allah. Kata ulama kita, sesungguhnya kita berpuasa adalah diberikan amanah. Wahai hamba-hambaku, aku berikan engkau amanah untuk berpuasa. Dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka ketika matahari tenggelam, aku ambil amanat itu. Kita yang berpuasa, kita serahkan puasa kita kepada Allah selaku amanat. Ya Rabb, aku telah menjalankan amanatmu, aku tidak batal puasa. Inilah kita nanti ketemu dengan Allah, membawa puasa kita, puasa yang di dalamnya mudah-mudahan berkualitas dan diterima segenap amal ibadah kita. Anak-anakku sekalian, para jamaah, yang kedua, sejatinya kata ulama kita, berpuasa Ramadan itu mempunyai 3 faedah. Yang pertama, faedah ruhiyah. Faedah ruhaniyah ini bagaimana diri kita bisa mengekang hawa nafsu. Artinya apa? Kesabaran kita diuji. Kemudian penyakit-penyakit hati kita. Kemudian segala sesuatu yang bersifat ruhaniyah, batiniyah, sabar diuji. Keteguhan hati kita diuji. Tak kala kita lapar menawan haus yang dapat membuat marah, entah itu pekerjaan, entah ulah anak-anak kita atau ulah tetangga-tetangga kita, kita diuji untuk sabar. Oleh karenanya lah dimensi pertama dari faedah puasa yang kita dapat adalah faedatul ruhiyah. Ruh kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih. Yang kedua adalah faedatul ijma'iyah wa asasiyah. Ini sudah dicontohkan oleh Bapak Rono Harsojo beserta Ibu Indah beserta Bapak Sabar. Tahu nggak yang dimaksud faedatul ijma'iyah wa asasiyah? Ngumpulin anak-anak kita, berbagi. Ijma'iyah, bermasyarakat, mempunyai sedikit rezeki, kita berbagi. Sebab sejatinya orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapat ganjaran seperti orang yang berpuasa tidak dikurangi. Walakina zidat wa faqa zidat.
bertambah, bahkan bertambah. Fa kaifa idza wahaidaha, bagaimana kalau salah satu orang itu saja yang ibu berikan makan atau bapak berikan makan, dia berdoa buat kita, kemudian Allah lipat gandakan 10, lantas 100, lantas 700, bahkan 5 yasha wa 5 yurid, Allah berkehendak segala sesuatunya. Bisa dibayangkan segini banyaknya mereka berdoa buat kita. Itulah kenapa asar-asar Ramadan kita minimal mendapatkan faedah ijtimaiyah wa asasiyah. Asas-asasnya kita mengerti bahwa kita ini makhluk sosial. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Apakah kita masuk liang lahat bisa jalan sendiri atau digotong? Pasti kita membutuhkan orang. Pasti tetangga-tetangga kita. Faedah-faedah ini kemanfaatannya akan kembali kepada kita. Memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan sosial kita, saling berbagi satu dengan yang lainnya, ada sedikit rezeki kita berbagi. Faedah yang ketiga, yang terakhir adalah faedah syahatiyah, kesehatan tubuh, kesehatan badan. 11 bulan perut kita berfungsi, ya, kecuali kita memang lazim atau dawam puasa Senin Kemis atau ayyamil ba'id, ya, hari-hari putih atau hari-hari hitam, atau kita biasa rutin puasa dawam, mungkin jauh berbeda. Tetapi pada umumnya 11 bulan, ya, kita berotasi, ya, di dalam anggota tubuh kita. 30 hari 1 bulan tersebut kita puasakan, ya. Oleh karenanya lah beberapa riset kedokteran dari luar negeri, ya, yang beliau meriset orang-orang yang berpuasa, ya, inda shaimun wa inda iftarun, saat dia berpuasa, saat dia berbuka, itu Masya Allah, dia bakal temukan satu kesehatan, satu medis yang diajarkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sangat dahsyat sekali. Sering kita dengar, Bapak besok mau operasi. Betul, saya mau operasi. Bapak besok puasa. Betul nggak Pak? Soim. Padahal definisi puasa secara fikih adalah imsakun, menahan. Secara syariatnya adalah menahan sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Sudah khalas. Oleh karenanya lah yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, bahwasannya untuk diri pribadi saya juga, sebagaimana telah dianjurkan oleh para aslafun saleh kita, para ulama-ulama kita. Beliau katakan begini Pak, anak-anakku sekalian, innallaha yuqaddiru ala sawabi fi saumih. Sesungguhnya Allah itu mengganjar pahala puasa kalian, yuqaddiru amaluhu fi saumi lailan wa naharan. Allah mengganjar puasa kita sebagaimana amal kita siang harinya atau malam harinya. Saya mau tanya sama adik-adik nih. Adik-adik, saya mau tanya, kalau habis subuh tadarus sampai tidur? Hah? Tidur. Alhamdulillah. Kalau habis zuhur, sholat zuhur, tidur apa? Baca tadarus, tidur lagi. Asar, tidur lagi. Ya, alhamdulillah, masih nggak apa-apa dibanding nggak puasa. Ya. Oleh karenanya kalau dalam istilah kita al-istighraq kullu sa'atan, mengistighrakan diri dia, menenggelamkan diri dia, puasanya sah nggak? Ya sah, tetapi nggak dapat apa-apa. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan yugaddiru saumuh kama yugaddiru amaluh lailan wa naharan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini, Masya Allah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya ada pengampunan, ada rahmat, ada pembebasan api neraka, ada berkah. Apa saja yang kita anggap itu ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sayang melewatkan detik per detik, bahkan napas kita kalau boleh bertasbih, saya pengen bertasbih supaya dihitung sebagai suatu catatan amal kebaikan. Sayang sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadannya, karena tidak akan pernah kembali lagi Ramadan. Akan tetapi kita berharap dan sangat berharap sekali setiap tarikan napas kita adalah bisa mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kadar pahala kita besarannya adalah sebagaimana besar pahala kita ketika kita di bulan Ramadan siang dan malamnya kita isi dengan tadarus. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan kita doakan pula apa yang telah dikeluarkan hartanya oleh Bapak Rono Harsojo dan Ibu Sri